Alhamdulillah. Alhamdulillahi khalaqa Adama biyadihi min salsalin kal fakhar wa ahdahu bi jawarihi wa asjada lahu malaikatul muqarrabin al adhar. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amil ghizari wa ashkuruhu ala mutaradifi fadlihil midrar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas kita senandungkan pada hari yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan dan mencucurkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah kita merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat seiring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala terlimpah pula kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk meneladani beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, sudah barang tentu menjadi kewajiban seorang khatib untuk menyampaikan wasiat takwa. Marilah senantiasa kita tingkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa itulah satu-satunya bekal bagi kita untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketundukan alam semesta terhadap manusia diceritakan langsung oleh sang pemilik alam, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsikus samaa'a an taqa'a al ardi illa bi'ni innallaha bin-nasi laraufur rahim. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Satu kata
yang menjadi fokus bahasan dalam ayat tadi adalah kata tunduk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tunduk berarti menghadapkan wajah ke bawah, condong ke depan dan ke bawah tentang kepala, melungkung ke bawah tentang malainya padi, takluk ataupun menyerah kalah. Sakhoro, kalimat sakhoro, kata pada ayat tersebut artinya menundukkan. Menurut Muhammad Yunus mengartikan sakhoro dengan memaksa kerja tanpa upah. Dari beberapa pengertian tersebut setidaknya mengandung satu pemahaman bahwa Allah menciptakan manusia dengan potensi melebihi potensi yang dimiliki makhluk lainnya. Dengan demikian mereka takluk, kalah, menyerah dan hormat kepada manusia. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia di atas yang lain. Hal ini juga disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Masyarul hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, banyak yang berpendapat bahwa kelebihan manusia di atas makhluk lainnya adalah karena potensi akal dan berpikir. Bahkan Allah sendiri telah menobatkan manusia menjadi khalifah fil ardh ataupun pemimpin bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Berbeda dengan pendapat para orang sufi, mereka berpendapat bahwa yang menjadi titik unggul manusia dibandingkan dengan yang lainnya adalah yang pertama, menurut Ibnu Arabi, adanya kesempurnaan manusia sebagai lokus penampakan nama-nama asma dan sifat-sifat Tuhan. Manusia disebutkan sebagai ciptaan terbaik sebagaimana ditegaskan dalam surat Shad ayat 75. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangimu? Apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Kalimat kuciptakan dengan kedua tanganku dalam ayat tersebut menunjukkan betapa istimewanya manusia. Dalam diri manusia terdapat pantulan semua asma Allah, sedangkan makhluk lainnya hanya sebagian saja. Yang kedua, menurut Sayyid Hussein An-Nasr menyebutkan manusia sebagai satu-satunya makhluk teomorfis ataupun makhluk eksistensialis yang dapat naik turun martabatnya di hadapan Tuhan. Senada dengan pendapat tersebut, Al-Jili melihat manusia sebagai makhluk paripurna atau insan al-kamil. Manusia paripurna inilah disebut dengan khalifah yang sesungguhnya. Bahkan menurut Ibnu Arabi, manusia yang tidak sampai pada derajat kesempurnaan adalah binatang yang menyerupai manusia dan tidak layak menyandang predikat khalifah. Menurut Nasaruddin Umar dalam bukunya Tasawuf Modern. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, penjelasan tersebut menjadi motivasi penting bagi kita sebagai makhluk agar senantiasa menyadari akan kesempurnaan dirinya,
mengembangkan dan memelihara agar kelak kembali kepada berada dalam kondisi sebagaimana awal penciptaannya. Teringat satu pertanyaan jamaah dalam sebuah acara yang dibimbing oleh Profesor Quraish Shihab tentang manusia terbaik. Kemudian beliau menjawab bahwa manusia terbaik adalah manusia yang dapat menjalankan apa-apa yang menjadi tujuan yang ia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Konsep manusia yang terbaik dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. An Jabir qala qala Rasulullah SAW, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khairu fi man la ya'lafu wa la yu'lafu khairun nas anfa'uhum linnas. Dari Jabir yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Masyurul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini khatib mengajak kepada jamaah, marilah kita selalu berusaha untuk menjadikan diri ini tetap istimewa sebagaimana awal penciptaan dan menjadikannya bermanfaat untuk diri dan orang lain serta seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amaru wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mata salat ainun binadari wa udunum bi khabar. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa daru fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafizu 'ala at-ta'ati wa hudhur al-jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bi
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.